Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah Diva akan menyampaikan informasi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita membahas mengenai materi bahasa Indonesia, Ustazah Diva akan menyampaikan tema pekan ini. Tema pekan ini yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema hari ini manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, teman-teman. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Allah menciptakan suatu makhluk hidup itu sangat berguna dan saling berkegantungan. Contohnya, ketika tumbuhan itu akan hidup ketika kita beri air. Kita sebagai manusia harus merawat tumbuhan yang ada di dekat kita. Sehingga tumbuhan itu bisa hidup dan memberikan manfaatnya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ada beberapa manfaat umum bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Pada proses fotosintesis, dihasilkan oksigen atau O2 yang bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Silakan teman-teman bayangkan, jika kita tidak bernafas, kita akan seperti apa? Ya, kita akan meninggal. Maka dari itu, kita sangat perlu untuk menanam tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat hidup tumbuhan lain. Contohnya pada tanaman anggrek dan paku tanduk rusa yang menempel di batang tanaman untuk hidup. Yang ketiga, dapat dijadikan obat. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat, baik dicampur dengan bahan kimia maupun dikonsumsi secara herbal. Contohnya, jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Teman-teman tahu tidak bahwa beberapa bulan lagi kita akan menghadapi musim penghujan. Ketika musim penghujan, kondisi tubuh kita akan selalu dingin, cuacanya pula akan menjadi dingin. Nah, salah satu solusinya kita dapat mengkonsumsi air rebusan jahe. Dan teman-teman bisa menambahkan madu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang keempat, sebagai bahan baku industri. Saat ini juga banyak produk industri yang menggunakan bahan baku dari tumbuhan, di antaranya karet, getah pinus, kopi, dan teh. Yang kelima, melindungi dari sinar matahari. Salah satu manfaat dari tumbuhan yang sangat berguna bagi manusia adalah dapat melindungi dari sinar matahari. Selain itu, ada manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah. Menciptakan ruang terbuka hijau, membantu mengurangi pemanasan global, memberikan suasana rindang, mempercantik lingkungan, meredam bising jalanan. Keenam, mencegah genangan air, menciptakan sumber makanan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendingin alami, dan media belajar anak. Nah, Ustazah Diva akan menjelaskan dari materi hari ini yaitu dongeng. Apakah teman-teman tahu dongeng itu apa? Mari kita cari tahu.
Apa pengertian dongeng? Dongeng adalah salah satu karya sastra yang isinya tentang cerita luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Sehingga dongeng itu dibuat oleh manusia. Fungsi dongeng. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga cerita untuk menghibur. Tidak semua dongeng itu untuk kita pelajari, teman-teman. Ada juga dongeng untuk sebagai hiburan saja. Jenis-jenis dongeng. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama, fabel. Kedua, legenda. Ketiga, mite. Keempat, parabel. Kelima, sage. Kita akan bahas satu persatu. Fabel. Fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Tentunya pada kehidupan nyata, binatang tidak dapat disamakan sama seperti manusia. Contoh dari dongeng fabel yaitu Kisah Kancil dan Pak Tani. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar dongeng tersebut? Silakan jika teman-teman ingin mendengar dongeng tersebut, teman-teman boleh mencarinya di YouTube. Dan pastikan teman-teman didampingi oleh ayah atau bunda teman-teman ya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contohnya yaitu Malin Kundang. Malin Kundang ini menceritakan suatu daerah dari Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Padang. Yang ketiga, ada mite. Mite merupakan cerita yang berasal dari rakyat sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib, seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Contoh dari dongeng mite yaitu Jaka Tarub dan Bidadari. Yang keempat, ada sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya si Pitung, pendekar Betawi. Si Pitung ini menceritakan pahlawan dari Jakarta yang bernama Pitung. Yang kelima, ada parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama atau moral. Contohnya, Kabayan. Kabayan ini cerita yang berasal dari Jawa Barat. Nah, Ustazah Diva akan memberikan proyek bahasa Indonesia. Buatlah dongeng dengan tema menyayangi hewan dan tumbuhan, sesuai dengan imajinasimu. Setelah itu, tentukan jenis dongeng yang sudah kamu buat. Nah, ini pasti sangat mudah untuk teman-teman, karena tadi apa ya? Dongeng yang menceritakan mengenai hewan atau tumbuhan. Nah, teman-teman dapat tuliskan bahwa teman-teman menuliskan dongeng fabel. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan kepada Ustazah Diva melalui video call WhatsApp nanti ya. Nah, Ustazah Diva akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi ada 5 jenis dongeng. Ada 5 jenis dongeng yaitu fabel, legenda, mite, sage, dan parabel. Pengertian dongeng adalah cerita karya sastra berupa fiksi atau hayalan, atau cerita yang tidak betul nyata. Lalu dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan juga cerita untuk menghibur. Lalu fabel itu dongeng mengenai hewan atau tumbuhan. Yang legenda yaitu mengenai asal-usul suatu tempat. Mite mengenai goib. Yang keempat ada sage mengenai pahlawan. Yang kelima ada parabel mengenai pendidikan moral. Nah, dari dongeng kita dapat belajar bahwa dongeng mengingatkan kita bahwa tidak semua cerita di dunia ini adalah kenyataan. Dongeng dapat menambah wawasan mengenai berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dongeng dapat mengingatkan kita bahwa ajaran moral sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga informasi mengenai materi hari ini dapat teman-teman pahami.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.